warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirfa Reza Sari, NIM 25225, kelas PTIK 3A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep firewall. Konsep firewall. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Yang pertama, memblokir lalu lintas, dan yang kedua, mengizinkan lalu lintas jaringan. Kemudian, firewall dapat digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Kemudian, firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan seseorang yang berada di dalam jaringan Anda, dan program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Kemudian, secara konseptual terdapat dua macam firewall. Yang pertama yaitu network level dan yang kedua yaitu application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terdapat pada setiap paket IP. Kemudian application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas jaringan dan melakukan logging dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Kemudian adapun istilah dari firewall, yang pertama yaitu host. Host adalah suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Selanjutnya yaitu bastion host, yaitu suatu sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tinggi. Mengapa demikian? Karena sistem ini rawan sekali terhadap hackers dan cracker. Dan mesin ini juga diekspos pada network luar atau internet, dan merupakan suatu titik kontak utama pada user dari internal network. Selanjutnya yaitu packet filtering. Aksi dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network. Kemudian dapat memblok atau membolehkan suatu paket data yang melintasi network tersebut sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan atau security policy. Kemudian perimeter network. Perimeter network itu adalah suatu network tambahan di antara network yang dilindungi oleh suatu network eksternal untuk membuat suatu layer tambahan dari suatu sistem keamanan. Selanjutnya yaitu keuntungan firewall. Yang pertama yaitu fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan suatu titik keluar masuknya trafik internet dari suatu network. Kemudian dapat menetapkan suatu kebijakan sekuritas karena tidak semua servis internet aman digunakan, sehingga firewall dapat berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi servis-servis yang mana yang akan digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Kemudian dapat membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi desain firewall. Yang pertama, packet filtering. Sistem packet filtering atau screening router adalah suatu router yang melakukan routing paket dari internal ke eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan untuk suatu network tersebut. Adapun informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut, yang pertama yaitu IP address asal, yang kedua IP address tujuan, kemudian protokol, selanjutnya port TCP dan UDP asal, dan yang terakhir yaitu port TCP dan UDP tujuan. Contoh dari routing paket selektif yang digunakan oleh screening router yaitu semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali SMTP. Kemudian memperbolehkan service email atau FTP, tetapi semua service-service berbahaya diblokir seperti TFTP, X-Windows, RPC, dan R-Service. Keuntungan dari paket filtering atau screening router yaitu bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan dengan firewall yang lainnya. Kemudian kekurangan dari paket filtering atau screening router yaitu tingkat keamanannya masih rendah, kemudian masih memungkinkan adanya IP spoofing dan tidak adanya screening pada layar-layar di atas network layer. Selanjutnya yang kedua yaitu application level gateway. Proxy adalah suatu perantara antara internal network dan external network atau internet.
Proxy service adalah suatu aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada suatu mesin firewall. Kemudian program ini dapat mengambil user request untuk internet seperti FTP, Telnet, dan HTTP yang kemudian diteruskan kepada host yang dituju. Selanjutnya yaitu keuntungan dari sistem proxy. Yang pertama yaitu tingkat keamanannya lebih baik dibandingkan dengan screening router. Kemudian deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Adapun kekurangan dari sistem proxy yaitu yang pertama performansinya lebih rendah dibandingkan dengan screening router karena terjadi penambahan header pada paket yang akan dikirim. Kemudian aplikasi yang disupport oleh proxy ini masih terbatas dan sistem ini masih kurang transparan. Selanjutnya yaitu circuit level gateway. Circuit level gateway adalah suatu sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Sistem ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end atau langsung. Selanjutnya yaitu cara kerja circuit level gateway. Yang pertama, gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Yang kedua, satu antara dirinya dengan TCP penggunaan lokal atau inner host, serta satu lagi antara dirinya dengan TCP penggunaan luar atau outside host. Yang ketiga, saat kedua hubungan tersebut laksana, maka gateway akan menyalurkan TCP segmen antara satu hubungan dengan yang lainnya tanpa memeriksa isinya. Kemudian yang terakhir yaitu fungsi pengamanan terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Selanjutnya yaitu cara kerja circuit level gateway. Yang pertama yaitu gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Yang kedua yaitu satu antara dirinya dengan TCP pada penggunaan lokal atau inner host, serta satu lagi antara dirinya dengan TCP pada penggunaan luar atau outside host. Kemudian yang tiga, saat kedua hubungan tersebut terlaksana, maka gateway akan menyalurkan TCP segmen pada satu hubungan ke yang lainnya tanpa harus memeriksa isinya. Kemudian yang terakhir, fungsi pengamanan terletak pada penentuan hubungan mana yang akan diizinkan. Selanjutnya yaitu arsitektur dasar firewall. Yang pertama, arsitektur dual home host. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lainnya dihubungkan dengan internet. Dual home host berfungsi sebagai bastion host atau front yang paling terdepan, merupakan bagian yang terpenting dari firewall. Selanjutnya yang kedua yaitu screen host. Pada topologi SHG, fungsi firewall dilakukan oleh sebuah screening router dan bastion host. Router ini dikonfigurasikan sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan pada bastion host, sehingga pada trafik internal tidak ada pembatasan. Kemudian, dengan cara ini, semua client server pada jaringan internal dapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dari internet tanpa harus melalui proxy. Kemudian yang terakhir yaitu arsitektur screen subnet. Firewall dengan menggunakan arsitektur screen subnet menggunakan dua screening router dan jaringan tengah antara kedua router tersebut di mana ditempatkan bastion host. Kemudian kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai konsep firewall. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.